Halo, Cucak Ijo Mania, dimanapun berada, balik lagi bersama saya, Doni, pemilik Cucak Ijo Bandit from IMBB. Udah lama nih kita tidak bikin video sharing-sharing tentang Cucak Ijo. Saya di sini akan membahas sedikit eh, bagaimana cara merawat Cucak Ijo harian khususnya ya, supaya burung tetap kondisi atau sehat ya. Kadang-kadang kan penampilan cocok hijau di lapangan itu sangat eh, salah satunya adalah faktor menjaga kesehatan cucak hijau pada hariannya ya. Mungkin untuk para pemula khususnya kan perlu tahu nih ya seperti apa sih keseharian cucak hijau yang bagus gitu, dan ini menurut hemat saya ya gitu ya. Mungkin banyak teman-teman di luar sana ya punya cara masing-masing gitu. Tapi eh, kalau menurut saya nih ya, jadi begini, ketika dari subuh gitu ya, subuh atau pagi, biasanya saya akan menunggu cucak hijau itu bangun dulu gitu, dengan ditandakan dia berbunyi ya. Kalau misalkan dia sudah bangun, itu tandanya dia ataupun sudah berbunyi gitu, tandanya dia siap untuk dikeluarkan atau diangin-anginkan gitu. Jangan memaksakan cucak hijau yang masih tidur dipaksa dibuka atau terus diembun gitu kan. Dan itu bisa membuat burung itu menjadi kaget gitu. Ya seperti contohnya kita gitu ya, lagi enak-enak tidur masih belum selesai tidur tapi dipaksa bangun, gimana sih rasanya gitu. Itu termasuk juga dengan burung gitu ya. Jadi angka baiknya kalau misalkan dia masih tidur, biarkan saja gitu, jangan sampai dipaksa dia untuk bangun gitu, terus kita embunkan gitu. Sebenarnya banyak para cicak hijau gitu kan menganjurkan untuk selalu mengembun burung. Sebenarnya bagi saya itu eh, nggak mesti juga gitu. Memang ada beberapa burung yang senang diembun, tapi ada juga salah satunya burung yang tidak suka diembun juga gitu. Contohnya misalkan bandit gitu ya. Bandit yang ketiga ini dia kalau dia tuh anti diembun gitu. Karena apa? Karena dia sangat kurang bagus dengan cuaca-cuaca dingin gitu. Soalnya kalau misalkan dia kedinginan tuh biasanya suka megap-megap gitu pernapasannya gitu. Ya, mungkin nggak tahu ya, mungkin itu sudah bawaan penyakit. Jadi intinya ada juga yang misalkan burung itu bangunnya siang gitu, jam 8 atau jam 9 tuh biarin aja, lumrah-lumrah aja gitu. Jangan, yang penting burung sudah bangun, bunyi itu tandanya dia sudah siap untuk dikeluarkan gitu kan. Terus ketika burung sudah dikeluarkan, yang pertama yang harus kita siapkan adalah memberikan makan ya. Itu bisa buah-buahan, pisang ataupun pepaya gitu. Dan selalu mengganti airnya setiap hari gitu. Jadi kalau bisa itu pada saat memberikan minum, kalau saya itu selalu memberikan itu nggak pernah penuh gitu si takarannya gitu ya. Cukup kita harus tahu nih dalam satu hari itu burung cicak hijau kita itu minum itu seberapa banyak sih gitu kan, seberapa mili gitu. Ya udah itu aja yang kita kasih gitu, jangan, nggak usah dikasih oper dan misalkan itu dipakai untuk sampai 2 hari 3 hari. Menurut saya itu secara kesehatannya sih kurang bagus ya. Jadi ya sudah, mendingan cukup aja, misalkan kita ya misalkan harinya cuma segini ya segini aja, jangan dipaksakan banyak gitu. Jadi tiap hari ya diusahakan diganti gitu ya. Terus pisang pun sama gitu kan. Dalam pemberian pisang ataupun buah-buahan lainnya, saya itu selalu mencabut makanan burung sebelum dia tidur gitu. Karena apa? Kadang-kadang ada buah-buahan yang bisa berjamur.
ketika eee, datang sampai pagi gitu. Biasanya pisang itu, pisang yang sudah oper matang gitu, ataupun yang agak-agak sudah membusuk itu kalau misalkan kita apa, simpan terus-terusan di apa, di kandang dengan apa, kerodong yang lembab gitu ya, yang kotor, itu bisa, kan pada saat dia bangun tuh kan pasti dia akan nyari makan gitu ya. Sedangkan, pisang yang bekas kemarin itu ternyata sudah, eee, berfermentasi ataupun, berjamur gitu, dan itu bisa dimakan sama, apa, ijo kita, dan itu kan mengakibatkan, kesehatannya jadi, apa, terganggu ya. Jadi usahakan kalau misalkan buah-buahnya sudah jelek ya cabut aja, jangan apa, terus-terusan digantung gitu. Itu untuk, buah-buahannya. Jadi nah untuk, selanjutnya itu penjemuran gitu ya. Kadang-kadang ada burung yang memang, nggak suka dijemur gitu, ataupun hanya sekadar, dijemurkan sebentar aja. Itu kita, sendirilah yang paham gitu kan, gimana, cucak ijo kita itu senang berjemur atau tidak gitu kan. Ada yang cuma dijemur itu cuman 15 menit, ada yang sejam, ada yang sampai dijemur kuat sampai berjam-jam juga ada gitu. Kita lihat aja apa, burung kita ketika dijemur. Kalau misalkan burung itu, nyaman gitu ketika dijemur, ya terusin aja gitu. Tapi kalau misalkan burung itu gelisah lihat matahari ataupun, nggak kuat panas gitu, ya jangan dipaksain untuk, dia berjemur gitu, dijemur maksudnya, cabut aja gitu. Berarti emang kita bisa apa, melihat timing waktu yang pas untuk burung kita gitu. Setelah itu, yaitu diangin-anginkan dulu gitu kan, pasti setelah dijemur tuh dia pasti pengen membereskan bulu-bulunya. Jadi ya setelah dijemur ya usahakan, di apa, diangin-anginkan dulu. Namun terkadang ya, terus, selanjutnya itu untuk pemandian gitu ya. Ada burung yang memang, mandi tiap hari, ada yang nggak suka mandi gitu, maksudnya itu mandi itu agak susah gitu, ada yang bisa sampai 2 hari, 3 hari, bahkan sampai 5 hari dikasih cepuk mandi pun tetap nggak mau mandi juga ada yang seperti itu. Banyak banget apa, karakter ijo untuk mandi gitu. Ada yang mandinya enak sampai nyemplung-nyemplung pakai batok kelapa atau bakul cepuk kayak kenari gitu ada. Jadi kita harus paham dulu gitu, burung kita itu mandinya maunya seperti apa sih, terus di jam berapa sih gitu. Ada yang senangnya pagi, ada yang senangnya siang, ada yang senangnya sore, bahkan ada yang senangnya mandi malam gitu. Itu karakter ijo tuh kadang-kadang beda-beda. Kalau saya sih biasanya nih ya, kalau burung ijo itu, kenapa dia mau mandi, itu ketika suhu tubuhnya sudah terlalu tinggi gitu. Jadi mau nggak mau dia pasti akan nyemplung apa, mandi gitu. Contohnya misalkan bandit yang sekarang gitu ya, yang ketiga ini, dia misalkan kalau misalkan, agak susah mandi, biasanya saya, sauna dulu gitu, sauna sejam. Nah, nanti si airnya itu saya masukin apa, ke sambil sauna saya masukin cepuk mandi. Itu biasanya, kalau misalkan apa, kerodongnya yang carang itu kan kelihatan dia itu akan pasti, apa, mandi gitu di dalam kerodong, itu sah-sah aja gitu. Kalau memang burungnya susah mandi gitu. Kalau biasanya sih emang ada yang burung tuh sampai tiap hari mandi juga ada gitu, ada yang agak susah. Makanya kita pahami aja cara mandinya seperti apa gitu. Terus untuk siang harinya memang untuk cucak ijo sendiri ada yang memang full lagar, yang nggak dikerodong sama sekali, ketika siang. Ada yang memang, jam misalkan untuk pegawai kantoran tuh, ya misalkan sebelum kerja ya di full kerodong aja gitu, sampai sore juga ada gitu. Itu sebenarnya sah-sah aja sih, bebas aja gimana karakter ijonya gitu. Kalau saya sendiri sih saya senangnya ijo itu ya di lagar aja, dibuka gitu kan. Tapi memang kalau misalkan karakternya harus ditutup, ya tutup aja gitu. Biasanya untuk tipikal-tipikal burung yang full kerodong tuh biasanya tipikal-tipikal burung yang apa, yang selalu bongkar di rumah gitu. Kalau burung yang selalu dibongkar di rumah memang agak berisik ya, jadi salah satunya ya di kerodong gitu, full kerodong. Kadang full kerodong juga itu untuk, apa namanya, eee
pulkrodong sendiri bisa untuk meningkatkan, fighter burung juga gitu. Biasanya, dulu contohnya waktu saya punya jaring itu dia kalau misalkan apa, di pulkrodong berhari-hari itu biasanya mental tarungnya akan naik gitu, ketika dilombakan weekend-nya. Nah itu kalau untuk pengkerodongan gitu ya. Nanti untuk sore terus kita ketemu sore, ya seperti biasa, kalau saya sendiri gitu ya, untuk membersihkan kandang, itu biasanya dilakukan, sore ketika burung akan ditutup gitu. Kalau saya sih biasanya, jarang, apa, apa, membuka burung tuh sampai maghrib ke atas tuh sebenarnya jarang. Saya lebih senang ya udah pulang kerja gitu, membersihkan kandang gitu kan, membersihkan kotorannya, terus, mengasih IF jangkriknya gitu. Ya udah setelah itu, setelah selesai beres dibersih-bersih, kita bisa langsung kerodong, terus, digantung di dalam rumah dan di-mastering gitu, pakai HP ataupun pakai apapun gitu ya. Ya mau pakai burung hidup pun nggak jadi masalah. Jadi kalau saya sih, untuk cucak ijo itu simpel-simpel aja gitu, nggak ribet ya, maksudnya tuh ya karena saya itu pekerja kantoran jadi ya merawatnya itu ya seperti ala kadarnya aja gitu, nggak yang gimana-gimana gitu. Jadi untuk IF sendiri ya saya tergantung ya. Kalau saya itu kadang-kadang pemberian IF itu tidak tidak terpaku harus 33, 55 atau berapapun gitu ya. Kalau saya sih melihat kondisi burungnya itu sendiri gitu. Kalau misalkan burung itu lagi butuh protein tinggi atau lagi rakus, biasanya dia akan lebih ngejar ke kita gitu. Ya kita kasih aja gitu, semaunya burung, tapi ya jangan terlalu over juga gitu ya. Misalkan kalau misalkan dia masih mau mau makan 3 masih kurang, ya udah kita kasih aja 5 gitu. Ya maksimal ya kita kasih 6 ataupun, 8 masih aman lah. Kalau saya tuh melihat juga besar kecilnya jangkrik gitu. Kalau misalkan karena bukan masalah banyaknya jangkrik, tapi ukuran jangkrik lah yang menjadi patokan. Karena kan itu akan menjadi faktor berat apa, berat makanan yang kita, berikan ke burung itu gitu. Kalau misalkan jangkriknya gede-gede ya cukup 5 gitu. Kalau misalkan jangkriknya kecil-kecil ya mungkin 2 kali lipatnya kita kasih 10 pun nggak jadi masalah gitu. Jadi nggak terpaku dengan jumlah jangkrik, tapi kita lihat juga eee, bobot jangkrik itu gitu. Sama aja kalau kita makan bakso gitu, kita makan bakso yang gede satu kenyang kan, tapi kalau misalkan bakso yang kecil-kecil jadi 5 gitu kan, ya sama aja kan jatuhnya gitu, segitu-gitu juga. Jadi yang dihitung itu ya gram atau berat dari jangkrik itu sendiri gitu. Ya kalau punya punya timbangan di gram ya ditimbang aja sih sekalian gitu kan. Biar pas gitu. Nah, kadang-kadang dalam pemberian IF juga gitu kan, em, saya harian hanya memberikan jangkrik aja gitu. Karena untuk kroto UHA itu hanya diberikan pas settingan lomba H-1 ataupun hari H saja gitu. Nah, untuk jangkrik biasanya kalau misalkan burung memang sudah sedang birahi atau apa tuh biasanya nggak mau makan jangkrik nah, gitu. Jadi ketika pagi-pagi kita suapin tuh dia nggak mau gitu, menghindar gitu ke jangkrik itu atau kadang-kadang kalau dipaksain juga dia gigit dibuang gitu. Ya udah kita nggak usah maksain harus dia makan jangkrik, biarin aja sampai dia lapar dulu gitu. Paling nanti sore kita sebelum tutup kita kasih jangkrik nanti dia akan makan karena mungkin dia sudah lapar ya ibaratnya kalau pagi-pagi itu dia masih gengsi gitu untuk makan jangkrik, tapi kalau sudah sore baru dia makan jangkrik itu gitu. Eee, ada yang seperti itu contohnya, Badut yang sekarang tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan lagi dia birahi, dia nggak akan mau tuh makan makan jangkrik, tapi kalau misalkan, udah sore atau sebelum ditutup, ya kasih aja. Tapi kalau misalkan kondisinya lagi birahi ya nggak usah banyak-banyak kalau saya, biar paling ya maksimal 3 lah, 2 atau 3 jangkrik gitu yang dewasa. Mungkin, eee, itu saja sih kalau rawatan hariannya gitu, yang, saya lakukan sehari-hari. Jadi dari pagi nunggu burung bunyi, terus ngasih IF jangkrik, eee,
sambil diangin-angin tuh biasanya jangkrik tuh baru masuk tuh sekitar jam 7-an dari dia bangun gitu. Jadi jam 5 itu sudah bangun, tapi saya nggak akan apa, nggak tidak mengembunkan di luar, tapi di dalam ruangan aja gitu. Karena saya melihat, suhu, karena suhu ruangan tuh lebih bagus dibanding, suhu di luar gitu. Yang kadang-kadang kan kalau di sini kan dingin ya, itu kan makanya kenapa banyak, faktor burung mati ketika di embun itu karena, kita nggak tahu ternyata kondisi di luar itu sedang ekstrim gitu. Jadi ya, tiba-tiba ketika pagi-pagi ngelihat burung langsung jatuh mati gitu, itu ya salah kita gitu. Kenapa kita nggak ngecek cuaca di luar kayak gimana gitu. Kalau saya sih karena tidak suka ngediemun ya, jadi walaupun bangunnya sudah subuh ya kita simak aja di dalam ruangan gitu, dekat pencahayaan. Kita sambil ngopi tunggu sampai jam pagi jam 7, kita angin-angin di luar terus kasih jangkrik. Setelah itu sudah kita angin-anginkan full di lagar, di dapur ataupun dimanapun ya, di tempat yang aman sambil dimasterin HP full seharian gitu kan. Karena saya nggak punya masteran burung hidup, jadi saya full pakai handphone khusus untuk masteran gitu. Terus untuk ketika pulang kerja ya kita bersih-bersih, kotoran, terus angin-angin lagi, kasih jangkrik lagi, setelah puas makan jangkrik langsung ditutup, selesai sudah. Tidak ada mencabut makanannya, membersihkan minumannya gitu kan, tidak dibersihkan sore-sore sih, maksudnya besok subuhnya gitu. Setelah itu ditutup sambil dimaster lagi sampai mungkin sekitar jam 8 dan 9 malam, selesai udah, saya merawat harian burung cucak hijau saya. Mungkin itu aja sih, sharing-sharing, rawatan harian cucak hijau biar burung tetap sehat. Intinya sih kalau burung sehat ataupun fit, itu biasanya ke mental fight-nya pun akan selalu terjaga dan menjaga kestabilan juga ya, biar di lapangan itu dia tetap bisa tampil maksimal aja gitu. Mungkin itu saja, sharing-sharing saya hari ini. Mungkin kita akan sharing-sharing di hari yang berikutnya. No cut, not edit. Pokoknya kita ngobrol santai aja tentang cak hijau. Salam cak hijau mania.